Ini sambil di record, bisa di share recordnya. Julius. Ya, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Siang menjelang sore. Siang, Bang. Siang, Bang. Perkenalkan, nama saya Julius Taslim dari angkatan 2018, Harapan Indah, tepatnya kelas reguler. Dan teman saya Salsabila, dan teman saya satu lagi yang namanya Mukti, itu kelas paralel. Yang Salsabila kelas paralel juga, angkatan tahun 2019. Salam kenal ya semuanya ya. Iya, salam kenal. Yang memungkinkan nyalain kamera bisa dinyalain kameranya. Ya, sekalian. Soalnya mungkin sambil nanti di ya. record. Oke ya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Julius, saya Salsabil selaku Asdos Praktikum Sistem Produksi. Untuk hari ini kegiatan kita itu briefing mengenai praktikum. Saya share screen dulu, bentar. Sudah terlihat belum layarnya? Yang saya share screen. Sudah, Kak, sudah. Oke. Ya, saya lanjut ya. Hari ini briefing praktikum sistem produksi. Pembahasan hari ini mengenai peraturan praktikum, bobot penilaian, jadwal praktikum, dan nanti ada diskusi di akhir. Ini timeline praktikumnya, pertemuan pertama hari ini, nanti akan dilanjut lagi di tanggal 22 Mei. Jadi sebelum UTS itu ada satu pertemuan lagi. Nanti ini akan di-share kalau timelinenya. Peraturan praktikum, yang pertama, praktikan diwajibkan memiliki modul. Jika tidak memiliki modul, maka tidak diperkenankan mengikuti praktikum. Jadi nanti akan ada modul cetak yang kita sepakati akan dikirimkan ke perwakilan regionnya. Untuk harga dan pemesanan segala macamnya nanti akan disampaikan lebih lanjut. Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu sebelum praktikum selanjutnya dimulai. Yang kedua, peraturannya praktikan wajib menggunakan pakaian rapi saat praktikum berlangsung. Minimal ada kerahnya atau kemeja juga bagus, lebih baik. Yang ketiga, praktikan wajib menyalakan kamera selama praktikum sedang berlangsung. Jadi nanti untuk praktikum selanjutnya, semisal sedang diterangkan materi, praktikan diharapkan bisa menyalakan kamera, karena kan setiap praktikum itu di-record. Yang keempat, praktikan diharapkan hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Tadi di timeline kita lihat praktikum itu dimulai sekitar jam 2, jadi praktikan sudah bisa masuk ke link Jimit itu 13.50. Selanjutnya, praktikan yang berhalangan hadir ataupun akan terlambat hadir diwajibkan meminta izin kepada asisten dosen sebelum praktikum berlangsung. Izin tidak boleh dititipkan. Untuk izin ini pokoknya bisa disampaikan ke saya atau ke rekan saya Julius atau Mukti. Selanjutnya, praktikan yang tidak mengikuti praktikum sebanyak 3 kali tanpa ada keterangan yang jelas, maka dinyatakan tidak lulus praktikum sistem produksi dan mengulang tahun depan. Selanjutnya, praktikan yang hadir 30 menit setelah praktikum dimulai tidak diperkenankan mengisi absensi. Jadi, batas keterlambatannya 30 menit setelah praktikum dimulai. Kita akan tahu siapa yang hadir dan tidak hadir dari record Jimit-nya. Jadi, bagi yang mengisi link absensi nanti tapi ternyata di record nama dia tidak ada, maka namanya akan saya hapus di daftar absensi.
Praktikan dilarang melakukan tindak plagiarisme untuk TSP, kuis, dan laporan. Plagiarisme pada TSP dan kuis maka mendapat nilai 0. Plagiarisme pada laporan praktikum maka mendapatkan pengurangan poin dan sanksi tidak dapat mengikuti ujian presentasi. Plagiarisme di sini misalnya si A ngerjain tugas, terus si B plek-ketiplek sampai titik komanya sama, itu kita nolkan TSP dan kuisnya. Keterlambatan pengumpulan TSP akan mengalami pemotongannya 10% di setiap minggunya. TSP itu kan diupload seminggu sebelum praktikum dimulai. Jadi, semisal di minggu itu dia belum ngumpulin, dia ngumpulin di minggu depan, berarti kan numpuk tuh TSP-nya. TSP yang di minggu sebelumnya tuh akan dikurangi buat penilaiannya 10%. Sistem penilaiannya nanti akan meliputi TSP, kuis, absensi, keaktifan, laporan, dan presentasi. Format TSP-nya, TSP diketik rapi di kertas A4, jadi nanti page layout-nya A4. Untuk fontnya Times New Roman, size-nya 12, ukuran spasinya 1,5. Jangan lupa pakai cover yang rapi, dan wajib menyantumkan menyantumkan sumber. Sumbernya ini jurnal atau web yang belakangnya ACID. Jadi nggak boleh blogspot, nggak boleh net, nggak boleh ORG, kayak ACID yang academy.id. Penulisan sumbernya juga harus sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan ya kalau di universitas. Nulis sumber dari web itu gimana, harus ada tanggal aksesnya, atau kalau misalnya kesulitan bisa pakai Mendeley atau citation yang ada di Microsoft Word, dia juga udah nyediain sih fasilitas itu. Untuk laporan akhir setiap materinya, page layout-nya A4 sama Times New Roman. Laporan diketik dengan Times New Roman, font size-nya 12. Di sini ada marginnya, top 3, bottom 3, left 4, right-nya 3, biar rapih. Laporan disusun sesuai dengan sistematika penulisan, dijilid spiral dengan rapi, dan harus dikumpulkan sesuai waktu yang ditentukan. Nanti akan ditentukan mau dikumpulinnya di satu orang siapa, nanti dia yang ngirimin ke kita, perwakilan. Ini kontak kita, kalau misalnya nanti mau menanyakan perihal materi atau mau ada asistensi, ya terus dipersilahkan. Ini kontak kita. Oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Diskusi dulu. Kayaknya ada yang mau masuk deh. Enggak ada. Iya. Untuk peraturan praktikum dan segalanya ada yang mau ditanyakan atau cukup? Halo. Kak, izin nanya, itu Ya, untuk silakan. ketentuan atau format laporan ataupun TSP nanti untuk file mungkin bisa di share ke grup aja Kak, biar kita tidak lupa juga. Oh, ya siap. Nanti poin-poin yang penting seperti format laporan TSP juga timeline akan kita share. Dan itu nanti juga sebenarnya ada di dalam modul sih. Kalau format TSP dan susunan sistematika laporan tuh nanti ada di modul. Makanya kan diwajibkan untuk punya modul nanti masing-masing. Modul cetaknya. Ada lagi? Ini siapa? Itu untuk laporan harus dalam bentuk hard file ya? Kalau laporan ya kita harus melihat hard file-nya. Kalau TSP nggak perlu, TSP nanti di-upload-nya di Google Classroom kalau kalian udah gabung. Terus kalau kuis nanti pokoknya sebelum pertemuan praktikum dimulai, nanti kita ngasih link buat ngisi kuis. Kuis itu biasanya nggak beda jauh sih dari TSP, untuk soal-soalnya pasti gambarannya dari TSP. Jadi untuk bisa ngerjain kuis ya harus ngerjain TSP. Dan nilai TSP dan kuis ini didapat kalau dia hadir di praktikum minggu itu. Kalau dia di minggu itu ternyata tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, kita anggap TSP dan kuisnya 0. Ada lagi? Ada. Ini mau nanya tentang modul. Kita wajib punya modul, harus bayar gitu. Apakah contohnya dia tinggalnya di daerah jauh, pengiriman modulnya gimana?
Kenapa nggak di-share aja? Di-share aja ke Google, baru di-print masing-masing. Soalnya kan kita juga punyanya modulnya modul cetak ya. Nah, setiap tahunnya juga peraturannya kan seperti itu ya. Jadi kita tuh juga ngambil modul dari tahun sebelumnya yang sudah dicetak gitu. Nah, emang ini di wilayah mana jauhnya? Contohnya kan udah pulang kampung yang jauh. Maaf, saya agak kecil suaranya. Bisa dikencengin? Saya masalahnya ada di luar Jawa. Oh gitu. Nanti kita bahas lagi untuk gimana prosedur buat masnya, pengirimannya apa segala macam. Tapi untuk modul cetaknya tuh memang harus dimiliki oleh per individu, itu sudah peraturannya dan memang harus sama aja. Ini kan sama aja kalau contohnya kan di-share difotoin, di-share di Google kan, di Classroom. Jadi sama aja, nyampe semua gitu. Tapi ini sudah peraturannya. Kalau misalnya memang tidak berkenan untuk membeli modul, ya itu sudah konsekuensi masing-masing individunya. Bukan nggak berkenan, solusinya gimana gitu? Kenapa harus beli modul kalau ada cara lain lebih cepat gitu, lebih gimana gitu? Coba mungkin asdos lain ada yang punya solusi buat masnya? Ya karena emang kalau menurut saya, karena memang ini sudah peraturan yang memang sudah selalu dijalankan dari tahun ke tahun, jadi ya praktikan diharapkan bisa mengikutinya, karena persyaratan untuk bisa mengikuti praktikum ya memiliki modul cetak itu. Kita sebagai asdos cuma melakukan apa yang sudah ditetapkan peraturannya. Untuk masnya sendiri, kalau misalnya di luar Jawa dan segala macam, kan kebetulan misalnya nanti modulnya harganya ditentukan, itu kan sudah mencangkup untuk ongkir dan segala macamnya kan. Jadi tidak akan terlalu memberatkan. Kita juga tahu kok posisinya di sini masih mahasiswa walaupun paralel dan sudah bekerja, pasti kita memaklumkan kok harganya juga sebenarnya nggak terlalu memberatkan sih. Menurut saya. Bukan masalah harganya, Mbak. Kalau Iya, gini. Masnya kekeh pengen itunya kan, nge-scan-nya. Bukan kekeh, bukan masalah harga. Kenapa kita nggak bisa lebih efisien lagi gitu? Karena pada dasarnya adalah kita punya modulnya modul cetak, Mas. Bukan PDF-nya. Kalau PDF-nya itu kita harus nge-scan lagi satu-satu. Gitu loh. Bukan masalah efisien dan segala macamnya, kita siap kok nganterin, misalnya mau perwakilan Citra Raya, mau ke siapa, atau masnya maunya dipaketkan, ya nggak masalah, kita siap kok untuk yang kayak gitu. Tapi kalau misalnya harus nge-scan lagi satu-satu, itu nambah kitanya, sedangkan kerjaan kita nggak itu doang untuk jadi asdos ya. Nggak masalah ya gitu, nanti bisa konfirmasi sama dosennya kan, kita bisa tanya wajib ya, bisa ya nanti jalan keluar bisa ya. Kedua ya itu balik lagi ke Mas ya, Masnya mau misalnya nggak mau ini modulnya, ya itu keputusannya ada di Mas, tapi peraturan dari kami seperti itu gitu loh. Dari peraturan dari kampusnya ya? Ya, peraturan dari lab sistem produksinya seperti itu. Oke. Terus yang mau nanya yang kedua tentang jadwal pelaksanaannya, apakah harus hari Minggu? Kenapa nggak sesuai hari Minggu? aja? Oh, di hari ini ya? Kan hari Minggunya cuma hari ini. Timeline-nya tadi di pertemuan selanjutnya kan hari Sabtu. Kenapa yang hari ini tuh kok hari Minggu sih, ngeganggu waktu libur mungkin gitu ya? Sebenarnya mau rencanakannya sebenarnya tuh timeline-nya Sabtu kemarin. Cuma pertimbangannya Sabtu beberapa kemarin masih ada yang sinkronus tatap muka dari pagi sampai malam. Jadi ini gimana sih biar bisa briefingnya ke Kebut, ibaratnya sebelum UTS udah ada briefing, dan setelah nanti selama UTS nggak keganggu gitu waktunya,
waktu. Jadi misalnya udah UTS, praktikum pula, takutnya kan beban juga di Mas sama Mbaknya di sini. Akhirnya ya udah deh, ini kita kan juga ngebut sebelum libur Lebaran ya. Jadinya kita pilih hari ini aja, toh cuma sejam doang, cuma ngejelasin aja sedikit. Tapi selanjutnya, pertemuan selanjutnya tuh di hari Sabtu kok, di jam 2 sampai jam 4 gitu. Ada lagi? Terus itunya, ya pertemuannya kumpulin itu nggak? Kumpulin kayak semacam laporan nggak? Pokoknya sebelum praktikum dimulai, nanti kita kan ada TSP namanya tugas sebelum praktikum, itu dikumpulin tapi melalui Google Form. Jadi soft copy-nya aja gitu. Enggak, maksud aku kan contohnya pembuatan laporan kayak makalah segala macam gitu. Kalau TSP kan masih bisa gitu. Oh, makalah, laporan gitu. Ya. Misalnya nih nanti materi 1 sudah selesai, nanti kan pasti ada laporan akhirnya untuk mengukur ini mahasiswanya sudah paham atau belum, sudah tersampaikan dengan baik atau belum. Nanti akan ada laporan akhir per modul itu, tapi itu laporannya per kelompok. Laporan per kelompok ini memang harus dikirimkan hard copy-nya biar kita juga bisa meriksanya mungkin lebih efisien kali ya. Kalau misalnya lewat soft copy-nya doang kan kayaknya lihat layar tuh agak gimana gitu ya buat koreksinya. Jadi lebih enaknya sih memang ngirim hard copy-nya ke kita. Mau kita misalnya ngumpul di satu orang, nanti orang itu yang ngirim ke kita, monggo. Atau misalnya kumpulin di satu orang, nanti gimana kita koordinasi sama satu orang itu buat janjian atau ketemuan, itu juga monggo gitu. Ada lagi? Soal TSP jangan banyak-banyak, Kak. Iya, siap. Tidak akan menyulitkan kok. Mau nanya, Kak, mau kasih saran aja sih. Ini bang masalah hard copy itu ya. Iya. Maaf ya kalau berisik, ada anak saya. Iya nggak apa-apa. Ini masalah hard copy itu kan kita bakalan kirim laporannya berbentuk hard copy juga kan ya, Kak? Nah, itu dikumpulinnya itu pada saat setelah selesai pertemuan pertama itu atau nanti di akhir setelah praktikum? Nanti misalnya modul materi ke-1 itu kita butuh waktu 2 minggu. Berarti nanti dikasih waktu seminggu untuk nyusun laporan. Lalu sebelum sidang, misalnya sidangnya ditentuin tanggal berapa, pokoknya sebelum tanggal segitu tuh laporan udah harus diterima di kita gitu. Berarti sidang itu kan di akhir mau selesai praktikum gitu kan ya, Kak, biasanya ya? Atau kalau ini sih biasanya di akhir setelah materi yang misalnya nih kita ngebahas 2 modul, 2 materi. Terus materi yang pertama udah selesai, berarti itu persiapan untuk nyusun laporan dan sidangnya. Nanti setelah sidangnya itu selesai, kita lanjut ke modul selanjutnya, terus abis itu nyusun laporan lagi dan sidang lagi, baru selesai praktikum kayak gitu. Nanti tergantung modul yang disampaikan jumlahnya ada berapa gitu. Lagi? Oh, jadi setiap selesai modul. Iya, setiap modul ada presentasi gitu ya, kayak. Iya, betul. Oke, ngerti. Ada lagi? Kak mau nanya. Untuk pertemuannya ada berapa kali, Kak, yang mau kita praktikumkan, ada berapa pertemuan? Itu kan satu pertemuan itu 1 modul kan ya? Itu maksudnya kita praktikum nanti bakalan ada berapa pertemuan gitu? Mungkin paling sedikitnya 7 pertemuan, paling banyaknya sih sekitar 10 pertemuan sih. Kalau misalnya agak molor, soalnya kan banyak ya yang harus dijelasin perihal rumus sel apalah, mungkin paling molornya ya 10 pertemuan, tapi paling cepetnya 7 pertemuan. Berarti 7 pertemuan itu semuanya bakal ada sidang semua ya?
7 pertemuan itu lebih ke penyampaian materinya sih. Nanti untuk sidang dan segala macamnya waktunya kita atur lagi kan. Kita juga menanyakan ke mahasiswanya apakah untuk sidang atau penyusunan laporan ini bentrok nggak sama praktikum yang lain atau bentrok nggak sama UAS atau UTS. Kan kita juga menyesuaikan, takutnya memberatkan. Di sini nggak ada memberatkan sih, orang sesama mahasiswa kita ngapain saling memberatkan ya kan. Gitu. Ada mau nanya lagi nih. Bentar. Iya, silakan. Itu pertemuannya diadakan secara Google Meet ya, secara online ya? Iya. Kenapa? Kayak kemarin kan saya ada praktikum. Gitu. Kenapa nggak ngikutin kayak gitu aja? Jadi mahasiswa lebih paham gitu. Jadi dibuatin video cara ngerjainnya, dibuatin satu video cara ngerjainnya lebih cepat daripada langsung dijelasin, lebih ribet. Iya. Betul kok nanti. Betul. Terima kasih. Gitu. Ya, terima kasih sarannya. Memang kok nanti untuk praktikum selanjutnya kan itu udah masuk ke materi intinya ya. Jadi sebelum praktikum dimulai kita akan nge-share video untuk dipelajari sama mahasiswanya. Nanti saat Jimit ini kegiatan kita adalah untuk diskusi aja di video itu, ada nggak yang kurang paham atau ada nggak terkendalanya di bagian mana kayak gitu. Nanti saat praktikum jadi waktunya lebih padat untuk diskusi karena video penjelasannya udah dikirimkan sebelum praktikum dimulai. Gitu. Betul. Ya betul Kak, enak seperti itu Kak. Ada lagi? Betul. Kak mau nanya. Saya kan mau tanya. Oh, siapa dulu nih? Duluan Mas Adi. Saya aja. Ya udah Mas Isla dulu dah. Iya Mas Isla. Iya. Berarti untuk hard copy nanti dikumpulkan di satu orang, ya kan? Iya. Misalnya nih, ini kan ada, maaf saya potong. Jadi di kelas ini kan nanti ada yang dari Citra Raya, ada yang dari Kebon Jeruk. Nanti misalnya yang Kebon Jeruk perwakilannya siapa nih yang memang jadi sentral untuk ngumpulin, entah untuk kami ngirim modul, entah untuk ngumpulin kami ngambil laporan yang hard copy, siapa di Citra siapa. Nah itu yang nanti jadi ibaratnya ketua kelas praktikumnya kali ya di setiap region untuk bisa jadi penghubung, narah hubungnya sama kita gitu. Nah itu kalau misalnya Bu, saya kan lagi saya di Surabaya, ya kan? Iya. Itu nanti hard copy-nya bagaimana Bu? Kalau yang perihal laporan itu kan berkelompok ya, nanti bisa yang laporan akhir itu berkelompok, itu bisa nanti koordinasi aja sama teman kelompoknya siapa yang lagi di wilayah Citra Raya situ siapa, di wilayah Kebon Jeruk tuh siapa yang bisa ini gitu. Oh siap Bu. Oke jelas Bu. Ada lagi? Mau tanya Kak untuk Mas Adi ya, Mas Adi dulu. Mbak Putri duluan nggak apa-apa. Apa nih, ladies first? Oh iya nggak apa-apa, ladies first. Mbak, oh ya sama itu grupnya ya, itu gimana ya per kampus atau dicampur ya? Ini aja, kalau nggak salah sistem produksi itu kan juga dibikin kelompok ya, samain aja. Yang Citra Raya sama Citra Raya, Kebon Jeruk sama Kebon Jeruk. Oh, berapa orang gitu Mbak? Biar koordinasinya gampang. Kan kalau yang Sispro ini kan kita satu orang itu 3 kelompok. Maksudnya satu kelompok itu kan 3 orang. Jadi ya kelompoknya sesuai pembagian dari dosennya itu ya. Iya silakan. Tapi ya nanti ditanya-tanyain aja ada nggak yang belum. Soalnya kan ini nggak semuanya ngikut Sispro nih. Jadi mungkin ada beberapa yang nanti nggak kedapatan kelompok diajak aja. Pokoknya yang merasa belum kedapatan kelompok dicari aja sih sama anak Citra Raya terus gabung. Nggak apa-apa kok, maksimalnya 4. Oh gitu, maksimal 4 ya, boleh deh. Iya, jadi semuanya harus kedapatan kelompok. Oh iya, baik, makasih Kak. Iya, ada lagi?
Kak, saya Sudah? Kak, Oh iya silakan. itu kalau laporannya hard copy berarti ada revisian gitu ya? Berarti kita ngirim terus dong? Oh, buat nah sebenarnya solusinya sih ada dua. Yang pertama adalah sebelum itu di print, asistensiin dulu ke kita sudah tepat atau belum. Atau kirim PDF semisalnya ya? atau semisalnya ternyata ini kelompok nggak ada asistensi, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ngeprint aja ya dia revisi, ya nanti laporannya cetak ulang, itu resiko dia kenapa nggak ada laporan ke kita di sebelumnya. Jadi makanya saran saya semisal sebelum laporan di print ya asistensi dulu ke kita, ditanya ada kekurangan atau enggak gitu. Oh gitu ya. Ada lagi? Sudah cukup? Hai Salsa, ini kita kasih unjuk nggak modulnya? Boleh tuh, modul cetaknya mungkin kalau yang mau lihat. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Ya kelihatan Kak. Iya, pokoknya modulnya kayak gitu. Harga berapa itu Kak? Kita belum kepercetakan lagi sih. Nanti kalau misalnya sudah selesai kepercetakan, kita infoin seminggu atau 2 minggu sebelum praktikum selanjutnya dimulai. Nggak akan di atas 100 sih. Nggak akan di atas 100. Rencana berapa bab? Dua ya? Itu nanti dibahas lagi deh. Iya, selanjutnya ada lagi. Banyak kok. Modulnya sampai modul 6. Pembahasannya banyak. Iya. Untuk totalnya sekitaran 119. Saya kan mau nanya lagi Kak. Iya silahkan. Itu kalau sidang per kelompok itu maksudnya materi yang sama apa materi yang berbeda ya? Kalau tiap minggu punya itu. Materinya sama, kan misalnya modul 1 selesai ya itu yang disidangkan jadi sama, tapi untuk nanti di sidangnya pertanyaannya apa ya bisa aja ternyata kelompok A kan misalnya udah ngerjain semua nih, ngerjain 1 modul, tapi kelompok A ternyata yang ditanyain cuma bagian yang pertama aja, kelompok B ternyata bagian kedua aja yang lebih mendetail, ya itu nanti tergantung saat sidangnya. Tapi untuk laporannya ya semua kelompok akan sama perihal modul itu gitu, kalau modul itu udah selesai gitu. Ada lagi? Ada gitu. Lagi? Tak kira beda-beda. Tak kira beda-beda, tak kira. Nanti sidangnya 1 minggu mungkin materinya beda. Enggak. Berarti akan sama. Ada lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ke materi awal pengenalan. Masih ada? Kenapa Bang Ireh? Oke, mau nambahin dikit boleh? Silakan Bang. Selamat sore semuanya. Ya, saya sebelumnya di angkatan di atasnya si Julius sama Mbak Salsa juga juga. Jadi mau menambahkan nih kayak masalah modul. Emang modul itu intinya tuh peraturan utama dari praktikum. Jadi setiap mahasiswa harus punya modulnya. Istilahnya buku panduannya lah gitu. Jadi dengan modul itu diharapkan mahasiswa bisa mengerjakannya dengan baik gitu lah. Misalnya nanti saat mengerjakan laporan kan kalau misalnya mungkin catatannya lupa taruh mana masih bisa lihat di modul gitu. Intinya di situ untuk mempermudah supaya pengerjaan laporan. Dan juga kalau misalnya tadi kan mungkin ada yang beralangan daerah gitu. Mungkin nanti bisa dibahas kayak gimana, karena mungkin kita nggak bisa nge-treatment satu orang satu-satu gitu. Kita harus
menyamaratakan biar mempermudah gitu. Cuma kalau emang ada yang benar-benar berhalangan gitu, chat pribadi aja supaya bisa ditemuin titik tengahnya gimana. Nah, kalau misalnya masalah laporan itu ya materi atau ya materi asalnya bab 1 gitu. Nah, itu laporannya khusus untuk bab 1 aja gitu. Ntar penyidangannya gimana tergantung dari para asdos yang ngebawain untuk pertanyaannya gitu. Karena mungkin di setiap asdos beda-beda untuk memberikan pertanyaan gitu. Kalau kelompok disesuaikan aja. Kalau misalnya penting sama-sama satu daerah gitu, misalnya Citra Raya, supaya biar nggak miskom aja, biar nggak susah gitu. Itu aja sih. Ya. Makasih Bang Ire. Selanjutnya kita bahas pengenalan materinya dulu yang dilanjutkan sama rekan saya ya, Mukti. Silakan. Bentar, share screen dulu. Udah. Ya, halo. Jadi kita pertama ini perkenalan aja ya. Bab 1 itu mengenai forecasting atau peramalan. Di sini forecasting itu peramalan jangkanya ada tentang waktu. Dan tujuannya itu adalah untuk memahami metodologi pengumpulan dan deskripsi data peramalan. Dan juga memahami penggunaan beberapa model peramalan untuk mengolah dan data peramalan. Yang ketiga adalah menentukan suatu model peramalan yang sesuai untuk digunakan di masa yang akan datang. Jadi kalau mau next bilang ya. Ya. Jadi forecasting ini suatu metode untuk meramalkan ada banyak kayak ekonomi, juga permintaan. Permintaan juga meliputi barang dan jasa. Dan next. Jadi peramalan itu ada kategorinya juga. Yang pertama peramalan ekonomi, yang kedua peramalan teknologi, yang ketiga peramalan permintaan. Dan setiap peramalan ini kategorinya itu ada macam-macam ininya, macam-macam jenisnya. Kalau peramalan ekonomi itu lebih pada siklus bisnis yang memprediksi tingkat inflasi rupiah dan lain-lainnya. Dan yang kedua adalah teknologi, itu juga memperhatikan tingkat kemajuan teknologi yang dapat menggunakan produk baru, ya R&D dan sebagainya. Yang ketiga peramalan permintaan, itu memproyeksi permintaan untuk suatu produk atau layanan tertentu. Ini juga sering disebut juga peramalan penjualan atau pengendalian produksi, kapasitas, serta inventory. Next, Sabila. Next. Diva. Dia next. Oh. Iya. Lagi? Tampilannya masih di ini, Kak. Oh. Masih tujuan. Iya. Bentar. Nah, udah keganti belum? Udah. Ya, ini tadi definisi peramalan atau forecasting.
Itu kegiatan yang bertujuan untuk meramalkan atau memprediksi segala hal yang terkait dengan produksi, penawaran, permintaan, dan penggunaan teknologi dalam industri atau usaha. Nah, peramalan juga ini dasar utamanya adalah data masa lalu. Kalau emang nggak ada data ya kita nggak bisa peramalan yang masa akan mendatang. Next. Nah, di sini ada prosedur peramalan. Itu untuk menentukan tujuan peramalan. Dan yang kedua memilih itemnya. Yang ketiga menentukan horizon waktu dari peramalan. Jadi waktu ini juga ada 3 doang sih. Yang pertama jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka panjang itu kisaran range-nya dari 2 sampai 10 tahun. Untuk jangka menengah itu 1 sampai 24 bulan. Yang jangka pendek itu 1 sampai 5 minggu. Dari setiap waktu ini ada keakuratan. Dan yang mendekati akurat itu adalah yang jangka pendek. Terus yang keempat itu adalah memilih model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan. Kayak data masa lalunya. Permintaannya kah, atau penjualannya, atau penyedia jasanya. Yang ketiga, validasi model peramalan. Jadi setelah kita menghitung dan juga kan menghitung itu kan ada banyak metode, ntar kita ngitungnya. Nah itu dilakukan validasi. Apakah ini sudah benar yang kita pakai yang metode yang ini. Terus yang 6 adalah yang ketujuh adalah membuat peramalan. Yang ke-8 implementasi hasil dan pemantauan. Next slide. Nah, ini ada kriteria datanya. Yang pertama itu harus dipercaya dan akurat. Jangan data yang manipulasi dan lain-lain lah. Yang kedua, data harus relevan. Yang ketiga, harus konsisten. Yang keempat, harus memiliki rentang waktu. Jadi kayak setiap minggu kah, atau setiap bulan, atau setiap hari. Next. Nah, di sini ada pola data, di mana nanti ada 4 pola data. Yang pertama itu pola horizon. Horizon itu nilainya berfluktuasi pada sekitaran nilai rata-rata. Jadi dia naik turunnya di sekitaran nilai rata-rata. Dan yang kedua itu ada siklis, data musiman, yang menggambarkan pola data yang berulang secara periodik. Jadi ini tuh dipengaruhi oleh faktor musiman, misalnya kuartal, tahun tertentu, atau bulan, atau hari-hari tertentu. Jadi penjualan produk ini seperti ya kayak minuman, kayak buah labu kan paling laris pada Ramadan kali ini dan sebelum-sebelumnya. Seperti itulah contohnya. Dan juga kayak jas hujan itu kan pada musim hujan kan tinggi juga permintaannya. Yang ketiga, yang tadi itu musiman. Yang ketiga ini siklis. Ini salah sepertinya yang disebutkan. Yang siklis itu dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti pada siklus bisnis. Dia contohnya itu seperti permintaan mobil, baja, dan peralatan lainnya yang lebih berat lah ya. Yang keempat itu adalah pola tren. Dia kenaikan atau keturunannya itu adalah sekular jangka panjang dalam data. Dia dipengaruhi oleh bruto nasional atau GNP atau sektor bisnis lainnya. Next. Di sini ada model peramalan. Yang pertama ada model kualitatif, yang kedua ada model kuantitatif. Yang kualitatif itu adalah yang bersifat subjektif
karena dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti intuisi, emosi, dan pengalaman seseorang. Jadi dari model kuantitatif ini hanya secara umum aja. Dia perkiraan seseorang aja, jadi kurang begitu akurat. Nah, yang ini model kuantitatif itu menggunakan data history yang tepat. Di sini ada model matematis yang beragam dengan data historis yang terkait dengan peramalan dan variabel yang sebab akibat untuk melakukan permintaan. Nanti kita menghitungnya itu pakai yang model kuantitatif dengan berbagai macam metode yang telah tersedia. Next, Sabil. Iya, udah. Ada tambahan materi lagi enggak, Bukti? Sedikit aja mungkin ya untuk perkenalan forecasting lagi. Jadi forecasting itu ada banyak metodenya dalam perhitungannya. Ada 5 metode. Jadi kita ntar ada menggunakan metode regresi linear, regresi kuadratis, Dash-Brown dengan alfa 0,1, 0,3, dan 0,5, dan juga dengan MDE Holt dengan alfanya 0,5 dan juga Y-nya 0,3. Dan setelah kita menghitung dari setiap metode ini, nanti kita hitung juga rekapitulasi errornya. Ya, sudah. Nanti kita biar tahu dari setiap metode ini mana sih nilai errornya yang paling rendah. Nanti itu kita jadi acuan untuk digunakan. Nah, setelah kita temukan nilai error yang paling rendah, nanti kita validasi metode itu. Apakah ini tepat untuk kita gunakan, untuk kita implementasikan kepada yang kita ingin amalkan. Sekiranya itu saja kurang lebihnya. Mohon maaf. Silakan ada yang ingin bertanya. Kalau belum ada yang mau ditanyakan, bisa sambil ngisi absensi yang saya share di chat ya. Ada bisa itu kan model peramalan tadi ada 2 macam. Iya. Modelnya tadi yang mana? Dia nggak tahu apa itu model peramalan apa tadi. Gimana? Maaf suaranya. Modulnya. Hah? Ini dulu, di buka dulu tadi, share screen dulu. Share screen lagi. Oke. Iya. Yang bagian mana? Bagian terakhir tadi. Bagian terakhir. Ini model. Ya. Oke. Kuantitatif. Itu kan model kuantitatif. Ketika tadi model itu bisa mendapatkan hasil yang tepat. Apakah hasil yang tepat itu udah pasti jika kita ngeramalin suatu produk? Apakah hasilnya benar real apa gimana? Apa nggak ada melesetnya? Ya, kita ulas kembali. Contohnya kan di tempat aku ada contohnya pembuatan pintu. Nah, gimana kita bisa ngeramalin pembangunan itu, kita bisa dapatin proyeknya ke depannya itu segini gitu. Padahal kita nggak bisa. Padahal kita dalam kondisi ekonomi saat ini lagi anjlok gitu. Gimana peramalan kita bisa pasti? Dalam peramalan ini kan tadi saya sudah bilang itu ada rekapitulasi errornya. Jadi setiap peramalan itu nggak ada yang akurat 100% akurat, nggak ada. Dan juga ini juga forecasting ini juga didukung oleh beberapa banyak faktor seperti manajemen rantai pasoknya dan juga yang produksinya,
Jadi emang nggak 100% akurat, itu ada apa namanya nilai main errornya berapa ntar dihitung. Gimana Mas Ewin, ada lagi tanggapannya? Jadi mau nambahin nih untuk yang maksudnya model peramalan itu sebenarnya itu adalah metode atau cara dari seseorang yang entah itu manajer atau apa gitu ya. Pokoknya yang mengurus soal produksi gitu kan, produksi dan kebutuhan sehari-hari dari perusahaan tersebut. Nah, jadi si model peramalan ini itu caranya orang itu ada yang kuantitatif menggunakan hitungan. Nah, itu kuantitatif itu biasanya menggunakan pendataan dari data masa lalu. Ada juga yang kualitatif. Nah, yang kualitatif ini biasanya dia pengambilan keputusannya ada yang dari mungkin ya ada yang melihat dari ini pergantian musim kita perlu buat produk baru atau gimana. Nah, itu salah satu dari contoh model kualitatif. Jadi menggunakan intuitif lah. Jadi dia dengan membayangkan sesuatu maka keluarlah sebuah model peramalan gitu. Nah, itu perbedaan dari kuantitatif sama kualitatif. Nah, metodenya sendiri penggunanya sendiri itu tergantung dari si pembuat model peramalannya itu gitu. Jadi intinya perbedaannya di situ untuk model peramalan. Jadi cara orang itulah untuk melakukan peramalan gitu. Gitu aja sih intinya dari model peramalan. Tadi itu kalau kita menggunakan model ini dua-duanya masih belum pasti real hasilnya ya. Jadi kita harus. Jadi yang namanya real hasilnya itu kan ini namanya juga peramalan ya. Peramalan itu artinya kan mengada-ada ya istilahnya mereka-reka apakah kita bakal profit atau enggak gitu. Intinya kan gitu. Tapi dari semua hal itu inti dari peramalan itu mencoba supaya bila nanti ada kesalahan itu tidak berbuah bikin bangkrut atau gimana. Jadi meminimalisir kecelakaan dari model peramalan itu sendiri atau meminimalisir error gitu dari peramalan gitu. Itu modelnya kayak gitu. Jadi bukan untuk menghasilkan perfect gitu 100% kita bisa meramalkan sesuatu, tapi untuk menghindari error peramalan yang berlebihan gitu. Gitu aja sih sebenarnya inti dari model peramalan. Mungkin masih udah paham belum, Mas Erwin? Ya. Jadi itu ya masih belum pasti ya. Walaupun kita gunakan dua-duanya, kita harus ada cara lain lagi gitu biar bisa itu. Intinya ini untuk meminimalisir kerugian lah. Hanya semacam prediksi. Jadi untuk memprediksi aja. Gitu. Karena hasil aslinya nanti kan baru tahu setelah pelaksanaan. Ini kan perencanaan, misalnya ini masih perencanaan nih supaya kira-kira kita nggak rugi gimana. Tapi kalau rugi ya itu faktor lain, nanti di realnya karena harga sembako lagi naik atau gimana itu kan nggak ada yang tahu gitu. Nah kayak gitulah intinya. Oke. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Absensinya jangan lupa ya. 1, 2, 3, 4.
Ini ada tanggapan buat pembagian kelompok tadi. Kan nggak semuanya mahasiswa yang ngambil perencanaan itu ikut di praktikum. Kenapa nggak dibagi aja kelompoknya sesuai? Maksudnya kita nggak tahu siapa yang nggak ikut, siapa yang ikut gitu. Jadi datanya kita lebih tahu gitu gimana. Boleh. Yang lain mau gimana, mau dipilihin juga tapi tetap di satu region atau dibebaskan aja? Boleh Kak, dipilihin aja Kak. Oh ya, dan nanti saya share ya. Kelompoknya. Dipilihin, ya terserah sih mau dipilihin nggak apa-apa. Ya, tapi masih dalam satu yang kelompok Sispro kan, nanti diselipin beberapa yang memang nggak ngambil Sispro gitu kan? Iya. Nanti saya share. Oke deh, makasih sarannya. Ada lagi? Ini baru 11 yang ngisi. Absen ya? Baru 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru 10. Absen di link, Pak. Ini linknya. Oke, masih ada yang ditanyakan lagi atau tidak? Kalau tidak, kita cukupkan. Saya sudah jam 4 lewat, takut mau ada yang beraktivitas lagi. Oh ya Diva, untuk kayak presentasi tadi nilai itu gimana? Ada mau didiskusikan lagi nggak? Oh iya, buat persentase gimana ya? Bentar. Tadi kan ada sistem penilaian ya. Itu persentasenya sebenarnya bisa kita diskusikan sih, mau berapa persen itu keputusan bersama aja. Ini saya share screen lagi, bentar. Nah, pokoknya dari ke-6 ini ya totalnya harus 100%. Jadi menurut ada yang mau ngasih saran di TSP berapa persen, kuis berapa persen, keaktifan berapa persen gitu, ada yang mau ngasih saran? Kalau memang patokan dari modul atau gimana? Kalau sesuai modul berapa Ju? Kemarin yang kita ini Ju, berapa Ju? Sebutin. Kuis 15. Kuis 15. Tugas sebelum praktikum 15. Taruh 15. Tugas biasa ada nggak? Ya, anggap aja itu keaktifan ya. Keaktifan berapa? 15. Terus? Laporan 35. Terus? Presentasi 20. Berarti absensi kagak dihitung dong, apa gimana? Taruh laporannya 20. Oh, 20. Laporan. Nah, absensi berarti berapa ya? Jadi presentasi berapa, Jul? Laporan 35, presentasi 20. Laporan 35. 30, 60. Oh iya, benar. Oke. Kalau segini ada yang keberatan atau Pak udah pas? Atau mau ada yang mau lagi mungkin? Presentasi ini individu ya, dinilainya bukan berkelompok, yang berkelompok laporan doang. Ya, presentasi per orang ya dinilainya ya. Ya, karena pertanyaannya ke perorangan.
Ada yang mau ngasih saran atau mungkin ini udah pas? Atau kurang atau keberatan gitu? Ya. Kalau ditukar aja Kak, absensi 20%, presentasi 15% tuh gimana? Boleh, yang lain gimana? Setuju apa gimana? 8. Apa? Setuju. Sepakat yang lainnya? Ditukar absensi sama presentasi? Setuju. Setuju Kak. Oke, yang ini ditukar ya. 20, 15. Nah, ada lagi? Berarti memang harus hadir ya. Jadi nanti yang nggak hadir agak berat nih nilainya kalau misalnya ada absen yang ketinggalan satu. Karena kehilangan absensi, kehilangan TSP, kehilangan kuis. Jadi bebannya makin berat. Berarti sesuai jadwal ya? Atau keaktifan mau Iya. dinaikin? Sesuai jadwal hari Sabtu jam 9 malam. Apa? Jadwal mata pelajarannya apa gimana ini? Ini jadwal praktikumnya Sabtu jam 2 sampai jam 4. Boleh di Ini screen timeline-nya. dulu. Nanti di-share. Iya boleh kayak untuk timelinenya ini di-share biar biar jelas juga. Makasih ya Kak. Iya. Ini kan masalahnya di jadwal ini kita hari Sabtu jam 2. Misalnya kita ada pertemuan lain di jadwal-jadwal itu kayak pertemuan 8, 14 gitu. Oh, kalau misalnya nanti bentrok dengan pertemuan 8 dan 14 yang sinkronus online, itu nanti diomongin aja ke kita, nanti jamnya kita ganti, misalnya ternyata Sabtu tuh full ya kayak gini, pindah ke Minggu atau mungkin Sabtunya Sabtu malam atau mungkin kita ambil pagi banget, nanti kita rembukin aja sama-sama. Kalau kemarin yang di Harapan Indah, kayak jadwal ujian kayak gini kan kita nggak bisa pastiin gitu. Oh, ujian UTS UAS gitu. Kita kan nggak ada yang di jam UTS UAS. Ini waktunya, ini 22 Mei. 22 Mei itu sebelum UTS, karena UTS itu 24 sampai sebelum Juni, itu cuma 2 minggu kalau nggak salah nih saya share. Nih ya, timeline-nya nih. Nah, sebelum Juni UTS sudah selesai. Nah, ini tuh rentangnya kita rentang sebelum UAS juga. Ini timeline-nya udah kita bikin, menghindari tanggal merah sama menghindari UTS dan UAS. Tapi kalau sinkronus yang 8 sama 14 nanti diomongin aja, misalnya kita ada sinkronus 8 hari Sabtu ternyata full, ya udah berarti pindahin ke Minggu. Kalau kemarin kalau yang Harapan Indah dia misalnya sinkronus itu dimajuin apa dimundurin ya Mukti Julius? Mereka mintanya ya? Dimundurin. Kalau Harapan Indah dia tadinya jam 10 sampai jam 12, dia mintanya agak sore banget biar nggak tabrakan. Nah, kalau yang KJCR nanti dirembukin aja di grup, maunya kayak gimana gitu. Ada lagi? Oh ya, itu tadi nilai-nilai, bukan nilai lagi. Oke, iya. Oh ya nih, mau saran nih, keaktifan kagak mau dinaikin tuh keaktifan tuh. Setiap kali ngomong, nanya, jawab, kan lumayan dinaikin. Boleh. Masalahnya nggak ada yang aktif nantinya takutnya loh. Ya benar. Ini udah pas atau gimana? Udah cukup Pak. Cukup. Yang lain sepakat. Atau saling bantu buat bikin pertanyaan bisa, biar kan lumayan keaktifan digedein. Kasian yang nggak bisa nanya Pak. Ya. Ya. Kalau udah saya stop sharing. Kalau masih ada yang mau diiniin, udah. Kak, itu nanti untuk perwakilan gimana ya? Ya dari Kebun Jeruk sama Citra Raya. Oh iya, di sini bentar saya stop sharing. Kayaknya saya lihat ini rata-rata yang hadir Citra Raya ya. Apa ada Kebun Jeruknya?
Saya kebun jeruk. Oh iya, bentar ada ini. Gini aja, ini yang Citra Raya nanti dirembukin aja. Nama-nama Citra Rayanya udah tahu belum ya? Udah saling tahu kan ini Citra Raya, ini anak. Yang Citra Raya tuh ada berapa ya, Kak? Ada sekitar 10 anak kalau nggak salah. 10 anak. Nanti nama-nama yang Citra Raya saya share. Pokoknya yang Citra Raya rembukin yang jadi sentral siapa, yang Kebon Jeruk juga rembukin yang di sentral siapa. Nanti yang jadi sentral itu boleh hubungin saya buat konfirmasi kalau ini tuh yang jadi perwakilan untuk entah naruh laporan, entah nanti kita ngirim modulnya ke dia, kayak gitu. Enak sih yang di tengah-tengah atau yang deket sama kampus sih rumahnya. Citra Raya ada si Andreas tuh, tunjuk aja sekalian. Boleh, ini deket sama kampus apa gimana? Deket, apa dia? iya. Oh, boleh. Banget. Nanti yang Andreas chat saya ya. Siap, Kak. Kirim alamat lengkap rumahnya gitu. Oke. Oke. Yang Kebon Jeruk siapa nih kira-kira? Islamuddin terus. Jawa Timur. Siapa? Mungkin Kak Vivian itu. Mbak Vivian rumahnya dekat kampus Kebon Jeruk atau gimana? Ini baru masuk kayaknya deh Mbak Vivian ya. Iya benar Kak, sorry tadi terlambat. Iya, jadi kan kita nanti ada pengiriman modul cetak sama buat teman-temannya ngumpulin laporan ya. Nah ini harus dipilih satu yang jadi sentral untuk bisa kita buat kirim-kiriman modul lah laporan itu. Nah Mbak Vivian rumahnya deket nggak sama kampus? Deket yang di Kebon Jeruk. Oh ya udah. Berarti dari Citra Raya, Mas Andreas, dari Kebon Jeruk, Mbak Vivian nanti tolong hubungin saya, kirim alamat lengkapnya. Oke Kak. Berarti nanti opsinya modul itu antara diantar ke rumah Mas Andreas atau Mbak Vivian, atau nanti kita taruh di sekretariat kampus, nanti Mbak Vivian, Mas Andreas ngambil, itu nanti kita diskusi aja sama asdos yang lain ya. Pokoknya chat saya, kirim alamat lengkapnya. Oke deh. Ini isi daftar hadir ya yang di chat. Oke, kalau nggak ada, masih ada lagi, kalau nggak ada lagi saya tutup. Mana chatnya gimana? Kayaknya nggak ada lagi deh. Julius bisa ditutup, Jul. Oke, sekian untuk dari penjelasan kami dan briefing kami dari jam 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Nah, ya terima kasih. Maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Ya, makasih Kak. Makasih Kak. Lalu. Terima kasih Kak. Salah. Kita jalan live dulu. Ya. Terima kasih Kak. Julius, Mukti sama